Sahabat, saya mau ajak sahabat untuk ikut periksain dua Sanconur ini untuk sexing. Jadi dua Sanconur ini saya piara udah sekitar 4 tahun, hampir ya 4 tahun saya piara dari bayi. Dari bayi saya lolohin, dari yang tadinya jinak banget, free flight semuanya, sampai saking saya sibuknya sampai sekarang udah nggak bisa free flight lagi. Paling FTM pun paling di dalam rumah. Saya nggak berani FTM di luar karena jarang terlalu banyak peliharaan, jadi kurang lengket lah, tapi masih jinak. Saya mau periksa kenapa dia nggak mating, kenapa dia nggak apa ya, nelor atau kawin. Saya nggak pernah lihat dia kawin dua ini, apalagi sampai nelor ya. Makanya saya mau sexing dulu, mau diperiksa. Tapi mereka sih nggak berantem. Biasanya kalau jantan sama jantan mungkin berantem. Tapi apa karena bayinya bareng, jadi akhirnya nggak berantem. Anyway, saya akan ajak sahabat untuk bawa ini ke Indra Aviari, tempat untuk sexing binatang. Khususnya aviari, berarti tentang perburung-burungan. Indra Aviari, ada aviari perburungan. Oke, check this out. Jadi kita bawa. Itu saya sengaja pakai sarung tangan. Ya, sahabat, udah sampai sekarang saya di laboratorium Glora Mandiri bersama Bung Indra Aviari ini Instagramnya. Nah, beliau ini yang ngasih tahu ke saya kalau misalnya mau periksa jenis kelamin burung biar nggak tebak-tebak buah manggis, langsung pakai DNA, betul ya? Iya, betul. DNA sexing. Jadi itu diambil DNA-nya atau gimana? Kita ngambil DNA. DNA itu kan banyak untuk pemeriksaan DNA, itu periksa jenis kelamin, untuk keturunan. Nah, tapi kalau untuk saat ini di lab kita itu untuk pemeriksaan DNA jenis kelamin burung. Burungnya mungkin jauh atau apa, cukup dikirimkan sampelnya tadi, darah yang diteteskan dalam kertas, atau bulunya saja dikirim ke PT Global Glora Mandiri. Oh, PT Glora Mandiri. Ya, nanti semua bisa ada di mana nanti kalau mau tahu tentang. Bisa ke website saya, langsung ke www.gloramandiri.co.id. Ini Instagram DNA sexing kami. Biayanya, untuk biayanya saat ini kita kasih harga 120.000 per sampel. Murah ya, 120.000 untuk tes DNA. Alatnya bukannya canggih gitu? Ya, kita pakai gunakan alat DNA, namanya mesin DNA, namanya apa deh, pokoknya mesin canggih gitu. Iya. Nanti bisa lihat gitu. Ada, bisa oke. lihat. Kita lanjut lihat aja. Ya, bisa langsung lihat ke web kita. Baik. Inilah para canggih di balik pemeriksaan sexing. Ini khusus sexing saja atau ada lagi pemeriksaan kayak kesehatan atau penyakit menular atau apa di sini? Untuk saat ini kita untuk DNA sexing. Hanya DNA sexing, jenis dan, kelamin. Dan hanya burung atau bisa juga ayam? Saat ini burung. Burung. Dan ayam kita belum tes karena kan belum ada customer yang untuk DNA sexing ayam. Soalnya kalau ayam ketahuan ayam jago. Iya, sudah kelihatan. Untuk DNA sampel masuk dari pos kita terima, kita masuk ke bagian admin, input data. Iya, semua dari input admin ini sudah selesai semuanya, terdata. Dari admin dia serahkan datanya untuk ke analis ini. Ya. Dari analis ini, 2 orang ini nanti akan ngerjakan mulai dari ekstraksi. Dari ekstraksi mulai pengerjaan semua persiapan tabung-tabung dan cairan-cairan. Setelah dari ekstraksi barulah kita proses ke inkubasi selesai, baru kita proses ke PCR, namanya PCR, mic PCR. Nanti dari cairan ekstraksi itu kita serahkan ke PCR ini. Nah, jangka waktu pengerjaan PCR ini kurang lebih 2 jam. Oh, 2 jam. Untuk menunggu dari mesin ini selesai. Dari selesai PCR, barulah kita masukin ke dalam namanya elektroporesis. Ini elektroporesis nanti akan dibuat gel, berbentuk gel agar. Dari gel agar itu nanti kita masukin ke dalam L4 ini. Nah, di sini. Itu air apa itu? Ini air aquades, ada campuran dan lain-lain lah cairannya. Nanti agar artinya bukan air putih biasa ya? Bukan. Okay. Nanti ada gelnya yang sudah dimasukkan dengan PCR mic. Kita running kurang lebih 45 menit
1 jaman lah menunggu. Nah dari sini sudah keluar gelnya, barulah kita masuk ke namanya gel dog atau lampu ultraviolet buat ngecek jenis kelamin ya. Oke, berarti kalau gitu bisa mulai sama burung saya dong. Ya bisa om. Kita Apa tes langsung. langkah-langkahnya pertama? Yang pertama saya ambil sarung tangan dulu. Oh iya, baik. Iya, kan saya ada 2 burung nih. Jadi pengen yang satu sampelnya darah, yang satu sampelnya bulu, supaya sahabat pada tahu gimana cara ngambil bulu yang benar gitu, dan juga gimana cara ngambil darah yang benar. Kira-kira seperti itulah. Oke, di sini kita ada untuk perlengkapannya, pengambilan sampelnya. Kita tes langsung untuk pengambilan sampel darah. Ini ada namanya lancet, jarum lancet. Ya. Yang kedua namanya paper. Kalau saya gunakan harusnya kan pakai blood paper, tapi saya gunakan filter paper. Jadi pertama ditangkap dulu burungnya yang mau diperiksa. Jadi bukan burung tetangga atau burung orang lain, karena yang mau diperiksa kan burung ini, maka ditangkap burung ini gitu. Ini cara ngambilnya. Kita ambil dari kuku. Ini di sini ada namanya jari kuku. Kita ambil dari sela-sela untuk sisiknya kuku ini. Nanti kita tusuk dengan jarum. Ini keluar darahnya, tunggu dulu. Kelihatan? Jadi di antara sela-sela sisik ya, sisik sama sisik ada yang bagian softnya ditusuk ya. Iya. Nah ini sekarang masukin. Ada kertas papernya. Nah kita ambil berapa tetesan, 1 tetes bisa dibikin 3. Nah ini darahnya. Ya, kasih alkoholnya. Itu langsung dari tisunya. Iya. Oke. Nah, sekarang mau ambil sampel bulu. Apa yang harus diambil, bulu mana? Oke, di sini ada sayap. Iya. Ada sayap, ada bulu ekor. Iya. Nah, biar burungnya tidak rusak, tidak merusaki dengan fisiknya si burung ini, ya, kita ambil ini posisinya dari pojok sayap ini. Ini kita ambil dari sini. Jadi nggak ganggu terbang ya? Ini, ya, ini kita cabut. Nah ini polikelnya ini yang kita perlukan. Jadi jangan yang ini karena nanti akan mengganggu terbangnya dia. Tapi ambil yang udah pangkal bagian dalamnya. Kita ambil sampel 3 om, kalau bulu. Oh 3, buat apa 3? Karena takut nggak bisa ke ini, kita bisa buat cadangan. Buat cadangan. Nah Ini sekarang mau diapain, Mbak? Oh, kita mau kerjain sampai supernatan. Oh, bulu jadi dan darahnya. digunting atau apa nggak? Digunting, ini yang ini juga diambil darah setitik kayak bulutan gitu. Nanti kita kerjain. Ini kan masih kental, nanti dicairkan gitu. Nah, dicairkan sama ada cairannya. Malah lebih bagus. Jadi bisa sahabat lihat itu prosesnya lagi diambil, udah digunting-gunting, darahnya juga udah dimasukin ke dalam potongan kecil, terus diekstrak pakai cairan tertentu ya, terus diputer di apa biar memisahkan darah dari kertas. Nah setelah itu akan ditaruh di alat-alat yang saya juga lupa namanya tadi, udah diterangin di sini. Sekarang mau diapain? Ini mau diapain? Direbus ya? Diinkubasi. Dipanasin ya? Iya, dipanasin. Oh jadi dipanasin selama 5 menit. 5 menit dengan suhu 74,9 derajat Celcius. Setelah dipanaskan 75 derajat Celcius, langsung akan dipanaskan lagi dengan suhu 95 derajat selama 10 menit. Dari situ, jadi alat kecil ini pindah ke sini. Nah, ini yang setelah dalam bentuk gel, bisa lihat aslinya. Ini mungkin pakai alat visualnya, lihat dari sini. Tapi bendanya ditaruh dari sini. Ini dibacanya pakai ada sinar UV. Sinar UV yang dipaparkan ke dalam gel tertentu, dan di dalamnya udah ada hasil dari DNA sexing. Result endingnya di sini. Setelah itu dibaca oleh analis dan diketik dalam bentuk sertifikatnya nanti. Ini PDF-nya nanti bisa di hard copy-nya juga ada. Itulah. Nah, inilah hasil terakhir dari DNA tes
dan kita bisa lihat, saya sih nggak tahu bacanya apa, tapi kalau yang analisnya pasti tahu ini laki atau perempuannya dari sini, jantan atau betinanya.